Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. 100 tahun yang lalu musuh baru muncul di hadapan umat manusia. Kekuatan musuh baru tersebut tidak sepadan dengan kekuatan yang dimiliki oleh manusia, hingga akhirnya umat manusia terancam punah. Umat manusia yang selamat dari serangan musuh baru tersebut membangun 3 pilar tembok yang diberi nama Tembok Maria, Tembok Ros, dan Tembok Sina. Hingga akhirnya mereka dapat hidup dengan aman di balik tembok selama ratusan tahun. Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin yang bila diartikan adalah raksasa yang menyerang. Raksasa ini tidak hanya menyerang manusia saja, melainkan memakan umat manusia sebagai nalurinya, sehingga para raksasa ini disebut sebagai Titan. Anime Attack on Titan season 1 ini dimulai dari sebuah desa yang bernama Shigasina, yang hidup di balik tembok yang paling terdepan sebagai umpan para Titan. Dengan tujuan sebagai meminimalisir biaya pertahanan dan militer pemerintah. Sesekali mereka merasa takut dengan serangan para Titan karena desa mereka yang paling dekat dengan serangan para Titan. Berbeda dengan seorang anak yang bernama Eren Jaeger yang merasa dirinya seperti hewan ternak yang dikurung di dalam sangkar. Dan ia berniat keluar dari desa dan berjanji akan membunuh semua Titan yang berada di luar. Ia begitu marah dengan pasukan siaga yang dilihatnya, karena kerjanya hanya mabuk-mabukan dan menanyakan kepadanya bagaimana kalau ada Titan yang masuk menyerang, apakah kau siap menjaganya? Pasukan siaga tersebut hanya tertawa mendengar ocehan anak kecil seorang Eren Jaeger. Di saat yang sama pasukan penyidik baru saja kembali dari misi mereka. Tapi sayangnya yang pulang dari misi tersebut hanya sedikit dan banyak yang penuh dengan luka. Bisa dibilang misi dari pasukan penyidik telah gagal dan telah kalah melawan para Titan. Ada beberapa informasi mengenai jenis tentara yang ada pada anime Attack on Titan ini. 1. Pasukan penyidik atau pengintai adalah pasukan dengan sukarela berusaha untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh para Titan. Dan sangat dicemooh di kalangan masyarakat karena memiliki tingkat korban jiwa yang paling tinggi dan kurang mengalami kemajuan dalam menjalankan misi. 2. Pasukan siaga adalah pasukan yang menjaga keamanan tembok dan penduduk sipil. 3. Polisi militer adalah pasukan yang menjaga keluarga kerajaan dan menjalani kehidupan yang relatif santai karena ditugaskan di wilayah dinding terdalam. Hingga pada akhirnya keadaan ini membuat polisi militer terlibat dalam penipuan, korupsi, dan akal-akal politik. Kembali lagi pada alur cerita, bagaimana setelah pasukan penyidik telah kembali dari misinya, dan ada salah satu masyarakat yang mengolok-oloknya yang kemudian langsung dikemplang oleh Eren Jaeger. Ketika orang tersebut marah dan ingin membalas perbuatannya, Mikasa Ackerman, teman semasa kecil Eren, menyeretnya pergi dan menanyakan untuk mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan pasukan penyidik. Eren yang terkejut meminta Mikasa untuk tidak memberitahukan niatnya untuk bergabung dengan pasukan penyidik kepada kedua orang tuanya. Tetapi Mikasa malah memberitahukan niat Eren tersebut kepada kedua orang tuanya pada saat sedang makan siang. Ibu Eren yang mendengar perkataan Mikasa sangat kaget dan marah lalu meminta suaminya untuk membujuk Eren agar jangan menjadi pasukan penyidik ketika besar nanti. Bukannya membujuk Eren untuk tidak menjadi pasukan penyidik, tetapi ayahnya malah pergi dan akan memberitahukan rahasia yang ada di ruang bawah tanah rumahnya kepada Eren nanti. Sayangnya ibu Eren tetap melarang Eren untuk bergabung menjadi pasukan penyidik. Eren yang merasa marah dengan ocehan ibunya kemudian pergi dari rumah. Tak lama kemudian Eren melihat temannya yang bernama Armin Erlet yang sedang dibuli. Ia pun lantas berniat menolongnya. Alih-alih ada Mikasa di belakangnya, para pembuli tersebut langsung pergi kocar-kacir karena takut dengan Mikasa.
Mereka bertiga kemudian mengobrol tentang keinginannya untuk menjadi pasukan penyidik. Dan Armin berkata, walaupun tembok di sekeliling desa mereka sudah bertahan hingga 100 tahun, tetapi tidak ada jaminan tembok tersebut tidak akan tertembus oleh Titan. Hingga sesaat kemudian terdengar suara ledakan yang membuat mereka bertiga terkejut. Ternyata suara tersebut disebabkan oleh Titan kolosal yang mempunyai tubuh yang sangat besar dan mengeluarkan uap panas dari tubuhnya. Ia melubangi temboknya dengan mudah melalui tendangan kakinya sehingga banyak para Titan biasa yang masuk ke dalam desa Sigasina. Eren yang melihat secara langsung penghancuran tembok tersebut memperkirakan bahwa serpihan tersebut mengenai rumahnya. Eren kemudian berlari pulang dan begitu terkejut ketika melihat ibunya sudah terluka karena tertiban serpihan puing rumahnya yang hancur akibat serpihan tembok tendangan Titan kolosal. Eren dan Mikasa berusaha menolong ibunya untuk keluar tetapi sayangnya tidak berhasil karena beratnya reruntuhan puing yang tidak dapat mereka angkat dan luka yang diderita ibunya sudah mustahil untuk mengajaknya pergi. Hingga kemudian ada salah satu Titan wanita yang masuk ke dalam desa tempat Eren dan Mikasa berada dan menemukan mereka yang sedang berniat menolong ibunya. Untungnya ada seorang pasukan siaga yang berniat menolong mereka dengan melawan Titan wanita tersebut, tetapi sayangnya ia tidak begitu membantu. Ia malah terdiam ketika berhadapan langsung dengan Titan wanita tersebut dan memutuskan mundur untuk membawa pergi Mikasa dan Eren, dan terpaksa meninggalkan ibu mereka yang tertiban reruntuhan. Tanpa ragu, Titan wanita tersebut memakan ibu Eren di depan mata Eren dan Mikasa yang berakhir dengan kesedihan yang teramat sangat yang tidak dapat dilupakannya. Setelah beberapa lama desa Sigasina yang berhasil dimasuki oleh para Titan, rumah-rumah hancur berserakan, penduduk yang tersisa bersiap mengungsi ke tembok yang lebih dalam. Eren yang merasa kecewa dengan salah satu pasukan siaga yang menolongnya pergi sempat marah karena tidak serta membawa ibunya pergi. Para Titan yang masuk ke dalam desa terus-menerus memakan umat manusia di desa Sigasina, sementara yang lainnya bersiap pergi menggunakan perahu ke tembok terdalam. Eren dan Mikasa yang dibawa oleh salah satu pasukan siaga bertemu dengan Armin di perahu pengungsian. Mereka kaget dengan bentuk Titan jenis baru yang dilihatnya bernama Titan Armor yang mampu menghancurkan tembok Maria dengan tubuhnya. Beberapa jam setelah peristiwa tersebut, tembok Maria bagian selatan telah hancur dan dikuasai oleh para Titan. Kabarnya pun telah menyebar ke seluruh umat manusia. Para petinggi sempat tidak percaya dengan jebolnya tembok Maria bagian selatan. Ada sekitar 500 orang pengungsi dari desa Sigasina dan setidaknya 1000 orang yang telah tewas. Hingga peristiwa ini berakhir, tidak ada yang mengetahui kemana ayahnya Eren pergi yang bernama Grisha Jäger. Walaupun begitu, ia yang sedang mengendarai kuda tidak pernah berhenti memikirkan seluruh anggota keluarganya. Eren yang telah selamat mengungsi ke tembok terdalam saat tertidur teringat sesuatu mengenai ayahnya. Ia mengatakan ayahnya selalu bertingkah aneh setelah ibunya terbunuh, dan terlihat menyuntikkan sesuatu kepada Eren dan menyerahkan kunci ruang bawah tanah rumahnya yang berisi rahasia kehidupan umat manusia. Banyak orang yang kelaparan dan memperebutkan makanan untuk bertahan hidup akibat penyerangan Titan di desa Sigasina. Beberapa hari kemudian, karena kekurangan kebutuhan pangan, para pengungsi dari desa Sigasina dikirim oleh pemerintah untuk mengolah lahan pertanian untuk mengurangi kekurangan pangan. Walaupun begitu, tetap saja kebutuhan pangan tidak dapat tercukupi. Selanjutnya, pemerintah pusat memberikan misi untuk mengambil alih tembok Maria dengan memanfaatkan para pengungsi yang jumlahnya mencapai 250.000 orang. Ini merupakan 1/5 dari jumlah populasi manusia, namun yang bertahan hidup hanya sekitar 100 orang. Dengan mengorbankan para pengungsi tersebut, sedikit demi sedikit masalah pangan mulai teratasi untuk mereka yang masih hidup. Akibat dari misi berbahaya tersebut, Armin sangat sedih karena kakeknya tidak kembali alias telah tewas selepas misi dari pemerintah tersebut.
Eren dan Mikasa yang berada di dekatnya mengungkapkan kepada Armin bahwa tahun depan akan bergabung dengan pasukan militer. Ia bertekad akan mengalahkan para Titan dan merebut desanya kembali. Tetapi ternyata Armin mempunyai impian yang sama, yaitu bergabung dengan pasukan militer. Setahun berlalu, mereka bertiga ditempatkan di anggota unit latihan yang ke-104. Di sini ia dilatih bagaimana melawan Titan dan cara membunuhnya oleh pelatih yang bernama Kate Sardis selama 3 tahun ke depan. Di tengah upacara yang dilakukan oleh Kate, ada berbagai anggota yang diinterogasi. Tetapi di tengah interogasi tersebut ada seseorang wanita yang merasa sangat tenang sambil memakan kentang rebus. Ia adalah Sasha Braus. Bukannya membuang kentang rebus tersebut, ia malah berniat membaginya kepada pelatih Kate. Tak lama setelah upacara tersebut berakhir, wanita kentang alias Sasha masih tetap berlatih berlari mengitari lapangan yang sangat luas. Bahkan ia sudah melakukannya selama 3 jam. Para anggota unit latihan 104 saling mengobrol asal mereka masing-masing. Eren yang berasal dari desa Shigasina menceritakan bagaimana desa mereka diserang oleh Titan kolosal yang bertubuh sangat besar. Eren yang berniat masuk ke dalam pasukan penyelidik setelah lulus nanti dan berniat membasmi semua Titan di dunia. Dalam obrolan ini Eren sempat beradu argumen dengan anggota militer yang lain. Tetapi akhirnya perselisihan mereka berakhir dengan bunyi lonceng. Dan Eren pergi keluar bersama Mikasa. Eren yang sekilas melihat rambut Mikasa yang sudah agak panjang dan mengatakan bahwa nanti akan mengganggu bila latihan manuver 3D. Mikasa yang mendengar hal tersebut lalu berniat memotong rambutnya. Sasha yang selesai berlatih mengelilingi lapangan baru saja selesai, dan saking capeknya ia pingsan sejenak. Hingga pada akhirnya ada salah satu anggota militer membawakan makanan untuknya. Tanpa ragu wanita kentang tersebut alias Sasha langsung merebutnya dan memakannya. Di sini belum terungkap siapa nama wanita yang memberikan makanan tersebut dan seorang wanita yang bersamanya. Pagi pun tiba, kini saatnya para anggota militer bersiap berlatih ketangkasan. Di sini terlihat Mikasa begitu mahir melakukannya dengan rambut barunya yang sudah pendek, sedangkan Eren gagal melakukan ujian ketangkasan ini. Beberapa kali ia mencoba tetapi hasilnya tetap saja gagal. Ia berlatih siang malam untuk mendapatkan kelulusan ujian ketangkasan ini. Sayangnya semua usahanya sia-sia. Di hari terakhir ujian ketangkasan, Eren tetap saja tidak berhasil lulus. Pemimpin ujian Kate melihat ada yang tidak beres dengan peralatan manuver 3D-nya. Benar saja, ternyata besi pengaitnya sudah rusak karena karatan. Eren pun kemudian lulus ujian ketangkasan dan mulai berlatih secara langsung di hutan. Para anggota militer 104 berlatih menggunakan manuver 3D-nya dan latihan belajar menyerang para Titan dengan boneka. Sasha Braus terkenal dengan bakatnya yang bertindak dengan cara yang tidak wajar tetapi berkepribadian tidak cocok dengan aktivitas yang terorganisir. Connie Springer ahli dalam melakukan tikungan tajam dengan pikirannya yang bodoh. Mikasa Ackerman mempunyai prestasi yang sangat luar biasa dalam segala bidang. Ia adalah orang yang jenius yang belum pernah ada sebelumnya. Eren Jaeger meskipun ia tidak memiliki bakat yang lebih, ia memiliki kerja keras yang luar biasa. Selain itu ia memiliki tujuan dan niat yang kuat. Dalam latihan bela diri, Annie merasa marah karena diejek oleh Rainer, dan pada akhirnya Rainer menyuruh Eren berduel dengan Annie. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, Annie berhasil mengalahkan Eren dengan sangat mudah, dan Annie menantang Rainer untuk berduel selanjutnya. Tetapi sayangnya nasibnya sama dengan Eren yang dikalahkan dengan sangat mudah, dan Annie mengutarakan niatnya untuk masuk ke dalam polisi militer nanti setelah lulus. Paginya diumumkanlah 10 orang anggota militer terbaik dari pelulusan 104. Mereka adalah: yang pertama Mikasa Ackerman, 2 Rainer Braud, yang ketiga Bernard Hopper, yang keempat Annie Leonhardt, yang kelima Eren Jaeger, yang keenam Jean Chastain, yang ketujuh Marco Bolt, yang kedelapan Connie Springer, yang kesembilan Sasha Braus,
Yang ke-10, Crystal Lens. Dari 10 orang ini mereka bebas memilih sendiri menjadi pasukan apa nantinya. Mereka yang mencari aman tentunya bisa masuk ke dalam polisi militer. Tetapi berbeda dengan Eren yang lebih memilih jalan yang lebih berbahaya, yaitu masuk ke dalam pasukan penyelidik atau pengintai yang akan melawan langsung para Titan secara langsung. Ini merupakan impiannya sejak lama sebelum masuk ke dalam anggota militer. Armin dan Mikasa yang mendengar ucapan tersebut kemudian mengikuti jejak Eren yang masuk ke dalam pasukan penyelidik atau pengintai. Paginya Armin, Eren, Mikasa, dan anggota militer lainnya melihat pasukan penyelidik baru saja pulang dari misi mereka. Pasukan ini dipimpin oleh Erwin dan wakilnya Lepi. Eren melihat kemampuan mereka tampak berbeda dari 5 tahun yang lalu. Paginya saat akan mempersiapkan pengamanan, Eren bertemu dengan Connie. Eren terkejut dengan Connie yang masuk ke dalam pasukan penyidik karena sebelumnya ia ingin masuk ke dalam pasukan polisi militer. Sesaat kemudian muncul Titan kolosal di belakang Eren yang membuat semua orang di dekatnya menjadi terkejut. Titan kolosal tersebut lagi-lagi melubangi tembok yang dapat membuat Titan lainnya masuk. Eren yang melihat tembok telah berlubang menjadi kesal dan berniat menyerangnya. Titan kolosal menyerang Eren dan teman-temannya, serta menghancurkan meriam yang ada di dekatnya. Eren yang marah berusaha menyerang Titan kolosal tersebut, dan alangkah kagetnya tiba-tiba saja kok Titan kolosal menghilang yang entah kemana. Masyarakat pun kembali mengungsi karena tembok yang telah bolong tersebut. Eren dan teman-temannya sekuat tenaga menyerang para Titan agar tidak masuk ke dalam tembok. Pasukan ini dibantu juga oleh pasukan siaga yang terdiri dari 3 regu barisan pasukan. Di sini dijelaskan fakta tentang Titan dan cara membunuh Titan. Para Titan tidak memiliki akal seperti manusia dan tidak dapat berbicara. Karena itu percobaan komunikasi dengan mereka selalu gagal. Struktur tubuh mereka yang pada dasarnya berbeda dari makhluk hidup lainnya, mereka tidak memiliki alat kelamin dan cara reproduksinya pun tidak diketahui. Rata-rata mereka menyerupai pria dewasa, mereka memiliki suhu yang sangat tinggi dan yang paling membingungkan mereka tidak tertarik dengan makhluk hidup lainnya selain manusia. Mereka hanya ingin memakan manusia, namun mereka bisa bertahan hidup tanpa memakan manusia selama 1 abad lebih. Dengan itu bisa disimpulkan mereka tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, tujuan mereka bukan untuk memakan tetapi untuk membasmi manusia. Lalu faktor utama di balik keterpurukannya umat manusia ini adalah kemampuan bertahan hidup Titan yang luar biasa. Sejak dahulu umat manusia telah melawan Titan dengan teknologi meriam, namun sayangnya tidak dapat menghentikan mereka. Meski kepala Titan telah tertembak, kebanyakan dari mereka akan tumbuh kembali dalam 1 hingga 2 menit. Ada satu cara untuk mengalahkan mereka, yaitu dengan menyerang bagian tengkuk leher bagian belakang. Jika Titan mendapat serangan telak di bagian ini, mereka akan mati tanpa meregenerasi kembali. Untuk dapat menyerang bagian tengkuk leher belakang, mereka bisa menggunakan pedang ganda yang terdapat di alat manuver 3D-nya. Jika serangannya mengenai titik lemah para Titan tidak dapat sempat meregenerasi kembali tubuhnya dan akan segera tewas. Eren begitu semangat sekali untuk membunuh para Titan serta berniat untuk cepat naik pangkat dan bergabung dengan pasukan pengintai. Di pertarungan ini, Eren dan temannya melihat secara langsung bagaimana temannya dimakan oleh para Titan. Eren yang melihat temannya dimakan oleh Titan merasa marah dan berniat menyerangnya seorang diri. Eren malah kalah dengan sangat mudah oleh Titan tersebut. Eren yang masih dalam keadaan pingsan mendengar teriakan Armin yang akan dimakan oleh Titan. Tanpa berpikir panjang, Eren langsung menolong Armin yang sedang berada dalam mulut Titan dan menariknya keluar. Sayangnya Eren tidak dapat selamat dan masih di dalam mulut Titan. Eren yang terluka kakinya karena serangan Titan sebelumnya sulit untuk keluar dari mulut Titan tersebut. Hingga pada akhirnya Eren dimakan oleh Titan tersebut. Armin yang melihat kejadian tersebut secara langsung di depan kepalanya merasa bersalah dan bersedih. Ia hanya terpaku melihat Eren yang dimakan oleh Titan.
Beberapa saat kemudian Connie menemukan Armin dan berusaha menyadarkan Armin yang mengalami trauma berat akibat tewasnya Eren. Setelah Armin tersadar, ia mengingat semua kejadian yang dialaminya. Seketika itu ia berteriak dan merasa putus asa. Connie yang menanyakan keberadaan anggota lainnya kepada Armin merasa tidak percaya kalau semuanya sudah tewas. Armin pun kembali ke barisan belakang untuk mundur. Masyarakat yang akan mengungsi ke bagian tembok terdalam diserang oleh salah satu titan yang pergerakannya yang sangat cepat. Untung saja Mikasa sigap menyerang dan membunuhnya. Mikasa sempat emosi karena adanya salah satu orang pengungsi yang menghambat karena kereta barang yang dibawanya. Dengan rasa marah, Mikasa kemudian memerintahkan orang tersebut untuk mengeluarkan kereta barangnya dan membiarkan masyarakat untuk masuk terlebih dahulu. Mikasa teringat masa kecilnya bagaimana keluarganya dibunuh oleh perampok yang akan menjualnya. Mikasa dan keluarganya sebenarnya sedang menunggu ayahnya Eren yang bernama Grisha Jagger. Tetapi sayangnya yang datang duluan ternyata adalah seorang perampok. Grisha yang melihat keadaan rumah Mikasa yang penuh dengan darah kemudian menghubungi kepolisian dan menyuruh Eren untuk mencari keberadaan Mikasa. Eren yang merasa perampoknya tidak jauh dari rumah Mikasa berusaha mencarinya dan akhirnya menemukan tempat persembunyian mereka. Eren yang sudah memegang pisau di tangannya dan berniat membunuh semua perampok tersebut. Ia berhasil membunuh 2 perampok dan tersisa 1 perampok lagi yang berada di luar rumah. 1 perampok tersebut berhasil mencekik Eren dan hampir membunuhnya. Tanpa diduga, Mikasa yang keturunan suku Ackerman berhasil membangkitkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ia berhasil membunuh 1 perampok tersisa tersebut dengan menusukkan pisau di bagian belakang yang menembus jantungnya. Mikasa yang sudah hidup sebatang kara karena ditinggal oleh kedua orang tuanya tersebut, kemudian diajak Grisha untuk tinggal di rumahnya bersama Eren. Sejak saat itu Mikasa tidak pernah melupakan kejadian tersebut dan berniat untuk terus melindungi Eren yang telah menolongnya. Berjalannya waktu, para Titan semakin banyak masuk ke dalam tembok untuk menyerang para pasukan siaga. Mereka yang berada di barisan terdepan berharap ada pasukan yang membantunya. Mikasa yang datang membantu mencari Eren dan kemudian bertemu dengan Armin. Armin yang trauma menceritakan kepada Mikasa bahwa Eren telah tewas. Bahkan bukan hanya Eren, semua orang yang berada di dalam barisan depan semuanya telah tewas. Mikasa yang mendengar hal tersebut berusaha untuk tetap kuat, walaupun dalam hatinya sudah merasa putus asa. Mikasa berusaha memacu keberanian para anggota militer untuk terus bertarung. Mikasa kemudian maju untuk menghadapi para Titan dan diikuti oleh teman yang lainnya. Ia berhasil membunuh beberapa Titan, tetapi akhirnya ia terjatuh karena alat manuver 3D-nya telah kehabisan gasnya, sehingga tidak dapat terbang. Ia pun kemudian pasrah untuk dibunuh oleh salah satu Titan yang mendekatinya. Tetapi sayangnya tubuhnya bergerak dengan sendirinya karena pengaruh dari suku Ackerman. Mikasa kemudian dikepung oleh 2 Titan yang berada di depan dan di belakangnya. Mikasa yang sudah pasrah untuk dibunuh oleh Titan merasa bingung dengan Titan yang berada di belakangnya, karena bukannya menyerangnya tetapi malah menyerang Titan yang di depannya. Mikasa melihat Titan yang menolongnya tersebut mirip dengan seseorang. Armin yang melihat Mikasa sedang berdiam diri kemudian membawanya pergi dan menyaksikan Titan aneh tersebut membunuh Titan lainnya. Bahkan ia tahu kelemahan dari para Titan yang berada di leher bagian belakang. Armin yang diajak pergi oleh Connie dan Mikasa merasa mempunyai ide untuk membunuh para Titan yang masuk ke dalam tembok. Armin berencana memanfaatkan Titan aneh tersebut untuk membunuh Titan lainnya dengan cara memancingnya menuju markas. Connie dan Mikasa pun setuju melakukan dan memancing semua Titan menuju ke markas. Usaha mereka pun berhasil dan terciptalah pertarungan sesama Titan di dekat markas. Satu demi satu Titan aneh tersebut membunuh Titan lainnya. Ia mengamuk dengan menghabisi Titan yang ada di dekatnya. Armin dan yang lainnya yang berada di dalam markas berusaha untuk membunuh Titan yang masuk ke dalam markas dan mengisi gas manuver 3D-nya untuk segera pergi. Mikasa yang berada di luar markas melihat Titan aneh yang sudah dikepung oleh Titan lainnya dan berusaha memakannya. Titan aneh tersebut bergerak dengan cara tak biasa setelah melihat salah satu Titan lainnya yang sudah memakan salah satu temannya yang bernama Thomas.
dan langsung menggigitnya di leher bagian belakang. Setelah penyerangan tersebut, Titan aneh tersebut lalu jatuh karena kebanyakan luka yang ia derita. Tak lama kemudian Mikasa melihat Titan aneh tersebut memunculkan seseorang yang ia kenal di leher bagian belakangnya. Mikasa sempat kaget karena yang muncul tersebut adalah Eren yang tidak sadarkan diri dan berniat membawanya pergi. Di sini Mikasa, Armin, Annie, Rainer, dan lainnya merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan Eren yang telah berubah menjadi Titan. Salah satu yang membuat pasukan siaga banyak yang tewas khususnya di regu barisan depan karena tidak adanya pasukan pengintai. Hal ini dikarenakan mereka sedang melakukan misi di luar tembok. Walaupun pasukan pengintai yang terbaik dan paling unggul pergi untuk memperluas daerah dan mempelajari para Titan, tetap saja kekuatan para Titan tidak sebanding dengan para manusia. Tetapi ada satu orang yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa yang mampu membunuh beberapa Titan sekaligus. Ia adalah Lepi, wakil dari pasukan pengintai di bawah pimpinan Erwin. Eren yang telah tersadar setelah perubahannya menjadi Titan lupa dengan apa yang terjadi. Ia melihat di sekelilingnya pasukan siaga yang siap membunuhnya. Eren merasa bingung dengan situasi ini. Kenapa pasukan militer pada menundukkan pisau serta meriam kepadanya? Pasukan siaga ketakutan dengan Eren yang bisa berubah menjadi Titan dan menanyakan siapa mereka sebenarnya. Dalam perdebatan yang alot tersebut, Eren masih belum mengetahui bahwa ia telah berubah menjadi Titan sebelumnya. Mikasa dan Armin rela melawan pasukan siaga dan siap mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Eren. Hingga akhirnya pasukan siaga menembakkan meriam ke arah Eren, Armin, dan Mikasa. Tanpa ragu, Eren yang sedikit teringat tentang perkataan ayahnya kembali berubah menjadi Titan dan menangkis serangan meriam tersebut. Walaupun perubahan Titannya tidak sempurna, tetapi mereka berhasil selamat dari serangan meriam tersebut. Eren yang telah sadar akan dirinya yang menyelamatkan Armin serta Mikasa teringat sesuatu tentang ruang bawah tanah yang ditinggalkan ayahnya. Ia sempat marah dengan ayahnya karena telah menyembunyikan rahasia yang begitu penting di ruang bawah tanah. Uap asap yang dikeluarkan oleh Titan milik Eren semakin menipis. Pasukan siaga tengah bersiap untuk menyerang kembali. Di dalam situasi yang penuh dengan ketakutan tersebut, Eren mempunyai sebuah ide. Agar Armin berkata Eren bukanlah sebuah ancaman dan akan membantu manusia dengan mewujud Titannya. Eren bahkan sudah banyak membunuh banyak Titan untuk menolong umat manusia dan akan sekuat tenaga merebut desanya kembali dari serangan Titan. Armin berusaha keras untuk meyakinkan pasukan siaga untuk mempercayainya. Sayangnya pimpinan pasukan siaga tidak mempercayainya dan bersiap menyerang kembali. Namun sebelum hal itu terjadi, Komandan Pixis menghentikannya. Armin yang sudah siap mati dapat bernapas lega. Mereka bertiga selamat dari serangan meriam yang akan menyerangnya. Berdasarkan informasi dari pasukan pengintai, Titan akan kembali muncul dari selatan. Pertama-tama mereka akan menyerang Shigasina yang berada di bagian selatan dari tembok Maria. Oleh karena itu, sasaran mereka berikutnya adalah desa yang berada di paling selatan tembok Ros, yaitu desa Tros. Komandan Pixis adalah komandan yang memimpin pertahanan di bagian selatan termasuk desa Tros. Ia adalah orang terpenting yang menanggung bagian terpenting pertahanan umat manusia. Komandan Pixis percaya dengan omongan Armin kalau mereka bisa mengambil kembali desa yang telah diserang oleh Titan dengan mengandalkan kekuatan dari Titan milik Eren untuk menutup lubang yang menyebabkan para Titan masuk. Komandan Pixis memanggil ahli strategi dan akan merancang strategi untuk menutup lubang yang membuat para Titan masuk ke dalam desa. Komandan Pixis memperkenalkan Eren kepada pasukan siaga bahwa ia adalah hasil eksperimen perubahan Titan yang dirahasiakan dan mengutarakan niatnya untuk menutup lubang. Sehingga misi dari semua anggota pasukan siaga adalah melindungi Eren dari Titan lainnya karena ia akan membawa batu besar untuk menutup lubang. Banyak pasukan siaga yang tidak setuju dan berniat mengundurkan diri karena resiko yang akan menimpanya. Tetapi berkat semangat dari Komandan Pixis, anggota pasukan siaga banyak yang kembali dan setuju akan berusaha menyelesaikan misi yang diberikan Komandan Pixis. Misi pun kemudian dimulai dan Eren berubah menjadi Titan untuk mengangkat batu besar yang berniat untuk menutup lubang.
Eren yang telah berubah menjadi Titan ternyata tidak berjalan mulus. Ia kehilangan kesadaran dan menyerang orang di dekatnya, yaitu Mikasa. Walaupun begitu, Mikasa tetap berusaha menyadarkan Eren dengan misinya agar menutup lubang dengan sebuah batu. Eren kemudian pingsan setelah Mikasa berusaha menyadarkannya. Atas usaha Mikasa yang tidak membuahkan hasil tersebut, Armin kemudian mendekati tubuh Titan Eren dan membuat sedikit luka yang menembus mengenai lengan Eren untuk menyadarkannya. Usaha dari Armin untuk menyadarkan Eren akhirnya berhasil dan Eren tersadar dari pingsannya. Di tempat yang lain, jumlah Titan yang masuk dari lubang tembok semakin banyak. Pasukan siaga semakin kocar-kacir menghadapi para Titan. Banyak yang telah putus asa dengan banyaknya jumlah Titan yang telah masuk. Annie, Connie, Jean, Marco berusaha sekuat tenaga melawan para Titan. Setelah memberikan waktu untuk Titan Eren untuk tersadar, akhirnya ia terlihat berjalan sambil mengangkat batu besar untuk menutup lubang. Mikasa, Armin, dan yang lainnya menyambut gembira dan berusaha keras agar Titan yang lain tidak menyerang Titan Eren yang sedang membawa batu untuk menutup lubang. Titan Eren berusaha keras untuk terus mengangkat batu walaupun rasanya seperti menahan rasa sakit yang meremas-remas tubuhnya. Banyak pasukan siaga yang rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menghalangi para Titan untuk mendekati Titan Eren yang sedang membawa batu. Akhirnya setelah perjuangan yang sangat keras, Titan Eren berhasil menutup lubang besar dengan batu yang telah dibawanya. Dengan tertutupnya lubang tersebut, stamina dari Titan Eren sudah habis dan Armin berusaha keras mengeluarkan Eren dari tubuh Titannya. Setelah Armin berhasil mengeluarkan Eren dari tubuh Titannya, ada 2 Titan yang telah siap memakannya. Untungnya sebelum Eren dan Armin dimakan oleh Titan tersebut, wakil dari pasukan pengintai yaitu Lepi datang membantu. Dengan sigap ia membunuh 2 Titan tersebut dengan sangat mudah. Setelah misi penutupan lubang berhasil, pasukan siaga akhirnya menembakkan meriam secara membabi buta kepada para Titan yang telah masuk ke dalam desa Trots. Bahkan untuk membasmi semua Titan yang berada di dalam Trots sampai memakan waktu seharian penuh. Pasukan pengintai yang telah datang dari misinya pun membantu membasmi para Titan yang masuk ke dalam Trots. Mereka bahkan berhasil menangkap 2 Titan dengan tinggi 4 dan 7 meter. Namun setelah operasi tersebut, 207 prajurit dinyatakan telah gugur atau dinyatakan telah hilang dan 897 prajurit terkena luka berat. Ini merupakan kemenangan pertama umat manusia yang berperang melawan para Titan dan berhasil merebut daerah Trots dari para Titan walaupun harus dibayar dengan banyaknya nyawa yang hilang. Marco yang salah satu 10 lulusan terbaik terlihat telah tewas mengenaskan. Di sini juga terdapat fakta bahwa ada korban yang telah dimuntahkan oleh salah satu Titan setelah memakannya terlebih dahulu. Sasa berpikir bahwa para Titan yang memakannya tidak mempunyai organ pencernaan dan sangat sulit untuk mengidentifikasi korban yang telah dimuntahkan tersebut. Setelah 2 hari mengidentifikasi semua korban atas peperangan dengan Titan, Eren ditahan oleh polisi militer dan pimpinan pasukan pengintai yang bernama Erwin menemuinya dan bersama wakilnya yang bernama Lepi. Erwin menanyakan tentang kunci yang dimiliki oleh Eren dan mengetahui bahwa kunci tersebut tersimpan rahasia dari para Titan yang disembunyikan oleh Dr. Jaeger. Erwin menyampaikan agar bisa kembali ke rumah Eren di Sigasina. Ia harus merebut desa Sigasina di tembok Maria dari serangan para Titan. Agar bisa menutup lubang tembok yang rusak dibutuhkan tindakan yang sulit. Maka dari itu Erwin membutuhkan kekuatan Titan Eren. Lepi bertanya kepada Eren apa yang saat ini ingin dilakukannya. Eren pun tanpa ragu menjawab ia ingin bergabung dengan pasukan pengintai dan membunuh para Titan sebanyak yang ia bisa. Lepi pun puas dengan jawaban Eren dan mengatakan kepada Erwin bahwa Eren akan berada di bawah pengawasannya. Ia tanpa ragu akan membunuh Eren jika sampai ia mengamuk dan berkhianat. Paginya ketika Eren bangun dengan kedua tangannya yang telah diikat rantai, banyak masyarakat yang meragukan bahwa ada Titan yang berpihak pada manusia. Tak sedikit polisi militer yang beranggapan bahwa Eren harus dilenyapkan.
Eren bersiap akan diadili untuk menentukan nasib Eren apakah ia akan dimasukkan ke dalam pasukan pengintai atau polisi militer. Karena polisi militer juga menginginkan Eren untuk dijadikan bahan percobaan mengenai Titan. Pengadilan yang menentukan nasib Eren pun dimulai yang dipimpin oleh Komandan Jack Lay. Ia adalah seorang komandan yang memimpin 3 pasukan langsung yang ada di anime ini. Polisi militer yang dipimpin oleh Neil Dog memaparkan niatnya untuk mendapatkan Eren untuk memeriksa tubuh Eren untuk dipelajari. Karena sifatnya yang tidak stabil bisa menyebabkan pemberontakan, maka polisi militer akan mengambil informasi sebanyak mungkin, dan Eren akan menjadi pengorbanan demi umat manusia. Bahkan salah satu pendeta pemuja tembok berpendapat bahwa Eren mesti dilenyapkan karena ia adalah makhluk yang menerobos tembok Tuhan yang keramat. Sedangkan pasukan pengintai yang dipimpin oleh Erwin Smith memaparkan niatnya untuk mendapatkan Eren agar bisa merebut tembok Maria dan memanfaatkan kekuatan Titannya. Rencana tersebut dimulai dari desa Canales yang ada di timur dan merebut desa Sigasina melalui rute baru. Pemimpin pengadilan Jack Lay menanyakan kepada Eren apakah ia bisa bertarung sebagai prajurit demi umat manusia dan memanfaatkan kekuatan Titan demi tujuan yang sama. Eren menjawab dengan tegas bahwa ia bisa melakukannya. Tetapi sayangnya ada bukti yang menerangkan Eren pernah menyerang Mikasa ketika Eren berubah menjadi Titan saat akan menutup lubang tembok di Trost. Perdebatan semakin alot, banyak yang merasa ketakutan dengan Eren. Sesaat kemudian wakil komandan pasukan pengintai yaitu Lepi menghajar Eren di depan banyak orang hingga membuat orang banyak yang terkejut. Hal tersebut dilakukan untuk mengecoh semua orang agar Eren masuk ke dalam pasukan pengintai yang memang sudah diatur oleh komandan pasukan pengintai yaitu Erwin. Dengan rencananya tersebut, akhirnya Eren diserahkan kepada pasukan pengintai dan berada di bawah pengawasan Lepi untuk diberikan misi di luar tembok. Walaupun rencananya berhasil, Mikasa yang melihat kejadian tersebut merasa marah dengan Lepi dengan apa yang dilakukannya, tetapi untungnya bisa diredam oleh Armin. Paginya di Trost, bekas markas pasukan pengintai, Eren memulai misinya keluar tembok bersama dengan regu operasi khusus pasukan pengintai yang diketuai oleh Lepi. Semua pasukan mulai membersihkan markas yang sudah lama tidak terpakai tersebut. Salah satu anggota mengatakan sifat Lepi yang sebenarnya yaitu orang yang menjengkelkan, kasar, sulit untuk didekati, dan bertubuh pendek. Ia juga menuturkan bahwa sebelum Lepi masuk ke dalam pasukan pengintai, ia adalah seorang penjahat terkenal di dunia kriminal ibu kota. Sebelum akhirnya Komandan Erwin merekrutnya menjadi pasukan pengintai. Saat sedang makan malam, Hanji yang salah satu pasukan pengintai bagian eksperimen muncul di hadapan Eren dan meminta bantuan Eren atas eksperimen Titan yang telah ditangkapnya. Hanji telah melakukan beberapa eksperimen dengan cara berkomunikasi, mengajaknya bicara, dan menjelaskan bahwa dahulu ada Titan yang seperti mereka yang berasal dari manusia dan bersembunyi di gua pegunungan. 2 Titan yang ditangkap tersebut diberi nama Saneu yang mempunyai tinggi 4 meter dan Bin mempunyai tinggi 7 meter. Hanji berjanji tidak akan mengeksekusi 2 Titan tersebut dan akan menjadi temannya. Berbagai eksperimen mulai dilakukan seperti menutup sinar matahari kepada mereka dan ketika malam hari mereka tampak lebih tenang. Eksperimen tersebut diperoleh bahwa 2 Titan tersebut tidak membutuhkan air maupun makanan dan meski memiliki organ pernapasan mereka tidak butuh bernafas. Yang mereka butuhkan untuk hidup hanyalah sinar matahari. Hanji berusaha mencari kelemahan lain yang dimiliki oleh Titan selain di punduk leher bagian belakang. Beberapa kali Hanji menyakiti mata, jantung, dan organ lainnya, tetapi sayangnya 2 Titan tersebut tidak merasakan sakit. Ada yang dirasa aneh oleh Hanji ketika membunuh Titan. Saat Hanji memotong dan menendang kepala Titan setinggi 3 meter, ternyata kepalanya sangat ringan. Bukan hanya kepala, organ lain dari Titan yang telah terpotong dari tubuh mereka akan jauh lebih ringan dibandingkan saat masih utuh. Eren yang mendengar kisah Titan dari Hanji semakin bersemangat dengan kisah eksperimen lainnya dari Hanji. Mereka mengobrol sampai pagi tiba sampai Eren kekurangan tidur.
Tak lama kemudian ada satu anggota pasukan pengintai yang melaporkan bahwa 2 Titan eksperimennya telah terbunuh. Hanji yang mendengarkan kabar tersebut terkejut dan cepat pergi ke lokasi para Titan eksperimennya yang sudah terbunuh dan mulai hilang menguap. Eren yang berada langsung di lokasi kedua Titan yang terbunuh tersebut kaget dengan keberadaan Komandan Erwin yang mengatakan, "Apa yang kau lihat dan sebenarnya musuh kita itu apa?" Eren yang mendengarkannya merasa aneh dan tidak mengerti dengan ucapan Erwin. Mereka pun langsung pergi dan menyerahkan 2 Titan tersebut kepada polisi militer. Polisi militer mulai menginterogasi semua pasukan dengan memeriksa peralatan manuver 3D-nya untuk menemukan siapa yang telah membunuh 2 Titan eksperimen. Karena pembunuh 2 Titan tersebut adalah seorang yang memakai peralatan manuver 3D-nya. Sayangnya dari semua anggota militer tidak ditemukan siapa yang telah melakukannya. Jian mengingat teman yang bernama Marco yang telah dibunuh oleh Titan yang sangat bersedih dan berjanji akan masuk ke pasukan pengintai. Disinilah ditetapkan siapa saja yang masuk ke dalam pasukan pengintai menyusul Eren. Erwin sebagai komandan pasukan pengintai menjelaskan apa saja tugas dari pasukan pengintai. Banyak anggota militer yang mundur untuk masuk ke dalam pasukan pengintai karena besarnya resiko yang dihadapinya. Erwin juga menjelaskan bahwa ada ruang rahasia bawah tanah yang terdapat di bawah rumah Eren. Maka dari itu ia akan merebut kembali desa Sigasina dengan merebut tembok Maria yang kemudian bisa melihat isi ruang rahasia tersebut. Dan akan menemukan petunjuk yang bisa menghentikan kekejaman para Titan. Erwin mulai mengatur strategi yang akan dijalani para anggota militer. Satu persatu anggota militer mundur untuk bergabung ke pasukan pengintai dan hanya menyisakan beberapa orang. Di antaranya ada 10 orang lulusan terbaik unit latihan 104 seperti Eren, Mikasa, Connie, Sasa, Rainer, Bertolt, dan Jen. Sedangkan anggota yang lainnya belum dikonfirmasi namanya. Keesokan harinya latihan pertama untuk para anggota pengintai dari yang lama maupun yang baru dimulai yang direncanakan langsung oleh Komandan Erwin. Walaupun strategi tersebut rencana dengan sangat baik, tetapi posisi Eren dalam rencana tidak ada yang mengetahuinya. Ini adalah latihan terpenting sebelum merebut desa Sigasina dari para Titan. Eren melihat teman-temannya yang sesama unit latihan 104 seperti Mikasa dan Armin dan yang lainnya. Mikasa yang bertemu Eren menanyakan tentang kondisinya dan berniat menuntut balas tentang apa yang dilakukan oleh Lepi terhadap Eren. Tak lama kemudian tembok Rose dibuka dan misi pertama dari pasukan pengintai pun dimulai. Dalam misi tersebut, Eren yang berada di regu operasi khusus bersama Lepi. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana Eren berada. Ini adalah misi yang hanya mengandalkan formasi pengintaian jarak jauh yang dirancang oleh Komandan Erwin. Jadi keberhasilan misi ini tergantung dari sejauh mana para anggota pengintai menghindari para Titan. Jika ada anggota yang melihat Titan, maka ia harus menembakkan suar asap merah. Begitu pula jika ada anggota yang melihat asap merah, maka harus menembakkan suar asap merah. Anggota lain yang melihat suar asap merah tersebut bisa menembakkan suar asap hijau sebagai petunjuk arah baru yang aman dari Titan. Sehingga barisan baru dapat maju menuju sasaran sambil menghindari para Titan. Para anggota bisa menembakkan suar asap hitam jika melihat jenis Titan aneh. Armin dan 2 pasukan pengintai bertemu dengan Titan wanita. Ia bergerak dengan sangat cepat, bahkan mengetahui cara kerja manuver 3D yang dipunyai pasukan pengintai sehingga mengalahkannya dengan sangat mudah. Armin yang melihat kemampuan Titan wanita tersebut merasa aneh dan beranggapan bahwa Titan tersebut mempunyai akal seperti Titan kolosal, Titan armor dan juga Eren, sehingga ia adalah manusia dengan bentuk Titan. Tetapi Armin masih belum mengetahui siapa sebenarnya Titan wanita ini. Armin merasa ketakutan karena merasa akan dibunuh. Di sisi lain banyak pasukan pengintai yang telah dibunuh. Ini merupakan ulah dari Titan wanita yang membawa pasukan Titan lainnya. Armin akhirnya terjatuh dari kudanya dan tertangkap oleh Titan wanita. Tetapi ia tidak dibunuh dan Titan tersebut hanya memeriksa wajah dari Armin.
Armin kemudian ditolong oleh Rainer dan Jen. Mereka berusaha mengejar Titan wanita tersebut dan berusaha membunuhnya. Sayangnya alih-alih membunuh Titan wanita tersebut, ia malah kalah total. Titan wanita tersebut kemudian pergi entah kemana. Armin menebak ia pergi ke tempat Eren berada. Armin, Jean, dan Rainer berhenti sejenak untuk memikirkan rencana selanjutnya sambil mengobati luka Armin. Tidak lama kemudian, Krista membawakan kuda untuk Jean karena kudanya tidak kunjung kembali. Sedangkan Titan wanita terlihat terus berlari sambil menyerang pasukan pengintai dan membunuhnya. Erwin telah sampai ke hutan lebat bersama rombongan kereta barangnya. Belum diketahui isi dari kereta barang tersebut. Armin, Jean, Rainer, dan yang lainnya yang sampai pada depan hutan diberitahui pimpinan anggota bahwa mereka akan melakukan serangan balasan. Mereka diperintahkan untuk mencabut pedang dan menunggu di atas pohon. Jika ada Titan yang berusaha masuk ke hutan, maka harus dihentikan dengan segala cara. Sebagian dari pasukan pengintai melewati bagian samping kiri dan kanan hutan. Armin yang berada di depan hutan memikirkan sesuatu tentang Titan wanita yang sempat menyerangnya sedang mengejar Eren. Tak lama kemudian, para Titan semakin berkumpul di depan hutan yang dijaga oleh Armin, Rainer, Jean, dan yang lainnya. Tak lama Titan wanita terlihat sedang mengejar Eren di bawah pimpinan Lepi. Eren yang menunggu perintah Lepi untuk menyerang malah diperintahkan untuk terus maju. Lepi yang merasa marah kemudian menjelaskan kembali tentang perintah yang harus mereka lakukan. Ia menjelaskan kepada anak buahnya bahwa harus melindungi Eren dengan mempertaruhkan nyawanya dan terus maju. Eren pun berniat berubah menjadi Titan, namun Lepi mencegahnya. Ia mengatakan harus percaya dengan pasukan pengintai untuk terus maju. Eren pun menuruti dan terus maju ke depan. Diceritakan sebelumnya bahwa Eren pernah belajar dengan pasukan pengintai untuk mengendalikan bentuk Titannya, namun kemudian gagal. Ia tidak bisa berubah tanpa adanya tujuan yang akan dilakukan. Lepi yang mengetahui hal tersebut takut akan perubahan Eren yang tidak terkendali. Teman-temannya dalam pasukan pengintai sempat mengejek Eren dengan kemampuan perubahan Titannya yang akan membahayakan. Titan wanita terus saja mengejar dengan kecepatannya. Sedangkan Lepi masih terus memandang ke depan tanpa memperdulikan keadaan belakang yang sebagian temannya telah banyak yang tewas. Sesaat sebelum Titan wanita berhasil menangkap Eren, ia diserang oleh senjata yang telah dipersiapkan oleh Erwin untuk menangkap Titan wanita tersebut. Penyerangan tersebut berhasil membuat Titan wanita tidak dapat bergerak. Ternyata kereta barang yang sebelumnya dibawa oleh Erwin adalah peralatan untuk menangkap Titan. Rencana ini sudah dibuat oleh Erwin jauh-jauh hari sebelum latihan dimulai. Eren pun mulai mengerti dengan rencana apa yang dilakukan oleh pasukan pengintai. Titan wanita yang telah tertangkap terlihat tidak dapat bergerak karena perangkap yang dibuat oleh pasukan pengintai. Erwin memerintahkan pasukan untuk menyerang Titan wanita yang tidak dapat bergerak tersebut dengan meriam yang telah dipersiapkan. Di sisi lain, Titan yang berada di depan hutan mulai merangkak naik pohon untuk menyerang pasukan pengintai yang sedang bersiaga di atas pohon. Jean berbicara kepada Armin bahwa di dalam hutan sedang terjadi sesuatu, dan ia memperkirakan tujuan pasukan pengintai yang dikomandoi oleh Komandan Erwin ingin memancing Titan wanita dan ingin menangkap manusia yang berada di tubuhnya. Komandan Erwin sengaja tidak memberitahukan tujuan utama misi tersebut karena mencurigai mata-mata yang ada pada pasukannya yang bisa saja berubah menjadi Titan seperti Eren. Bahkan orang yang ada pada Titan tersebut dipercaya sebagai pembunuh dua Titan eksperimen Hanji. Serangan demi serangan dilancarkan untuk menjatuhkan Titan wanita tersebut. Mike dan Lepi berusaha menyerang leher bagian belakang Titan wanita untuk mengeluarkan orangnya. Sayangnya serangan tersebut gagal karena leher bagian belakangnya ditutupi oleh telapak tangannya yang telah dikeraskan. Di sini diketahui bahwa kemampuan Titan wanita bisa mengeraskan kulitnya pada bagian organ tertentu. Pedang yang digunakan oleh Mike dan Lepi bahkan sampai patah karena kemampuan pengerasan tersebut.
Komandan Erwin akhirnya memutuskan untuk memakai bahan peledak walaupun resikonya bisa menghancurkan orang yang ada pada Titan wanita tersebut. Tak lama sebelum Erwin menembakkan bahan peledak tersebut, Titan wanita berteriak dengan keras sehingga hal ini membuat banyak pasukan pengintai yang kaget. Tak lama kemudian banyak Titan yang berlari mendekat dan memakan Titan wanita tersebut. Ternyata teriakan yang dikeluarkan oleh Titan wanita adalah untuk memanggil Titan lainnya untuk memakan dirinya. Erwin yang merasa aneh langsung memerintahkan pasukan untuk mundur ke markas. Erwin curiga dengan orang yang berada di dalam Titan wanita telah kabur dan sekarang sedang menyamar sebagai anggotanya karena memakai seragam yang sama. Benar saja, satu demi satu pasukan pengintai dibunuh oleh seseorang yang bisa berubah menjadi Titan wanita. Seluruh pasukan pengintai berusaha keras untuk melindungi Eren dari serangan seseorang yang berubah menjadi Titan wanita. Tak lama kemudian terdengar ledakan yang berasal dari seseorang yang telah berubah kembali menjadi Titan. Ternyata ia adalah Titan wanita yang tubuhnya sempat dimakan oleh Titan lainnya. Titan wanita tersebut berusaha keras mengejar Eren. Eren yang sempat ingin berubah menjadi Titan dilarang oleh Edward dan menyuruh Eren untuk tetap pergi menuju markas. Serangan Edward, Petra, dan Auro berhasil melukai kedua mata Titan wanita. Hal ini membuatnya tidak dapat melihat untuk bergerak dalam beberapa waktu. Edward yang menyerang lehernya terkena serangan yang membuatnya terluka parah dan tewas. Ternyata Titan wanita memfokuskan penyembuhan matanya ke satu mata yang membuatnya dapat melihat kembali. Ternyata Titan wanita memfokuskan penyembuhan matanya ke satu matanya saja yang membuatnya dapat melihat kembali. Petra kemudian dikejar oleh Titan wanita tersebut dan akhirnya tewas diinjak. Auro yang melihat hal tersebut tersulut emosi kemudian berusaha menyerang leher Titan wanita tersebut. Tetapi sayangnya Titan wanita tersebut mengeraskan lehernya sehingga tebasan Auro gagal membunuhnya. Auro yang lengah setelah menyerang kemudian diserang oleh Titan wanita dengan tendangan yang sangat keras sehingga mengakibatkan kematian. Eren yang melihat tiga temannya tewas kemudian marah dan berubah menjadi Titan. Mikasa yang mendengar teriakan Eren kemudian mencari Eren. Lepi yang juga mendengar teriakan Eren juga ikut mencari Eren. Titan Eren dan Titan wanita kemudian berduel 1 lawan 1. Sayangnya dalam duel ini Eren kalah telak karena terkena tendangan yang mengarah ke kepala hingga kepalanya putus. Titan wanita tersebut kemudian menangkap Eren dan menyimpannya di dalam mulut. Mikasa yang melihat langsung kejadian tersebut langsung mengejarnya. Ia berusaha keras menyerang Titan wanita tersebut untuk menyelamatkan Eren. Usahanya pun membuahkan hasil. Titan wanita tersebut terjatuh terkena serangan Mikasa di bagian kaki. Tak lama kemudian Titan wanita bangkit kembali untuk menyerang Mikasa dan pergi meninggalkannya. Mikasa yang masih berupaya mengejar Titan wanita tersebut dihentikan oleh Lepi yang menyuruhnya untuk menjaga jarak. Lepi tahu bahwa Titan wanita tersebut sudah lelah karena larinya yang semakin melambat. Lepi dan Mikasa menyusun rencana untuk menyerang Titan wanita tersebut dengan tidak memfokuskan untuk membunuhnya karena ia dapat mengeraskan kulitnya. Sehingga penyerangan harus memfokuskan untuk menyelamatkan Eren yang mungkin masih hidup yang disimpan di mulutnya. Kedua orang dari suku Ackerman ini berhasil menyerang Titan wanita dengan sangat sadis. Bahkan serangan Lepi tidak sempat ditahan oleh Titan wanita dengan cara mengeraskan kulitnya karena saking cepatnya serangan tersebut. Lepi berhasil menyerang mulut Titan wanita dengan pedangnya sehingga Eren dapat terlihat, tetapi semua itu harus dibayar mahal dengan cedera kaki yang dideritanya. Eren kemudian dibawa Lepi dan Mikasa untuk pergi, karena prioritas mereka hanya menyelamatkan Eren bukan membunuh Titan wanita tersebut. Dari kejauhan Titan wanita terlihat menangis yang entah apa maksudnya. Pasukan pengintai yang masih selamat menjauh dari medan pertempuran dan kembali ke markas. Sayangnya hal tersebut tidak berjalan lancar karena masih ada Titan yang mengejarnya. Lepi menyuruh bawahannya untuk membuang mayat yang sudah tewas agar laju kereta dapat lebih cepat. Walaupun terasa berat untuk melakukannya, tetapi akhirnya mayat-mayat tersebut dibuang sehingga mereka aman tidak terkejar oleh Titan. Eren kemudian tersadar dari pingsannya setelah tertangkap oleh Titan wanita.
Mereka semua kemudian sampai di desa dengan aman. Masyarakat yang melihatnya berpendapat bahwa yang kembali lebih sedikit dan banyak yang terluka parah. Pasukan pengintai merasa malu dengan misi mereka yang telah gagal. Pihak yang bertanggung jawab termasuk Komandan Erwin dipanggil menuju ibu kota dan harus menyerahkan Eren. Paginya Ani yang sedang tidur bermimpi sedang latihan bela diri bersama ayahnya. Ia pun mulai berjaga bersama polisi militer yang lainnya. Diinfokan pasukan pengintai yang akan memasuki ibu kota untuk melapor kepada pemerintah menugaskan polisi militer untuk mengawal. Di saat pasukan polisi militer yang beranggotakan Ani akan mengawal pasukan pengintai, ia melihat atasan polisi militer yang sedang melakukan tindakan korupsi berupa menjual bahan makanan. Marlo, salah satu anggota polisi militer yang melihat hal tersebut, marah kemudian menegur atasannya. Alih-alih menegur, Marlo malah diberikan uang untuk diam. Marlo yang marah atas pelecehan tersebut kemudian menarik salah satu atasannya. Berharap atasannya sadar, tetapi sayangnya Marlo malah dipukul dengan pistol. Ani yang melihat hal tersebut kemudian berusaha menghentikan pemukulan tersebut dengan cara merendahkan Marlo, sehingga atasannya tersebut puas dan pergi. Ani yang sedang mengawal pasukan pengintai dipanggil oleh Armin yang ingin berbicara. Armin meminta bantuan Ani agar bisa membantu Eren kabur yang akan diadili. Ani yang sempat menolak untuk membantu akhirnya luluh dengan perkataan Armin sehingga ia mau membantunya. Rencana membawa kabur Eren pun dimulai. Eren, Armin, Ani dan Mikasa pergi menuju ruang bawah tanah. Ani melihat ada yang tidak beres dengan cara membawa kabur Eren ini, karena di sekeliling mereka sepi sekali, tidak ada pengawasan polisi militer. Ani yang mencurigai dirinya dijebak kemudian tidak mau masuk ke dalam ruang bawah tanah. Eren, Armin, dan Mikasa sebelumnya sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Titan wanita adalah Ani. Sehingga bila Ani tidak mau masuk ke dalam ruang bawah tanah, berarti hal tersebut memperkuat dugaan bahwa Ani adalah Titan wanita. Armin lah yang mengetahui identitas asli dari Ani dari beberapa hal seperti Ani yang memiliki perlengkapan manuver 3D milik Marco yang telah terbunuh. Walaupun Armin hanya melihat perlengkapan manuver milik Marco hanya dari goresan kecil, tetapi ia mengetahui karena ia sempat memperbaikinya bersama. Ia juga mengungkapkan bahwa Anilah yang membunuh 2 Titan eksperimen milik Hanji. Mikasa yang mendengar perdebatan Eren dan Ani sudah tidak sabar ingin menangkap Ani. Ani kemudian tertawa dan berniat akan berubah menjadi Titan wanita. Perubahan Ani yang sempat gagal karena disergap oleh pasukan pengintai, akhirnya berhasil berubah berkat cincin yang sudah terpasang pisau kecil yang dipakai pada jarinya. Diceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya pasukan pengintai menuju ibu kota. Pasukan pengintai mengadakan rapat tentang sosok Titan wanita. Lepi yang kakinya masih terlihat cedera karena berusaha menolong Eren sedang menunggu Erwin dan anggota lainnya. Erwin menyusun rencana untuk mengungkap sosok Titan wanita dengan beberapa operasi yang akan dimulai esok lusa. Dimulai dari Armin yang akan meminta bantuan Ani membawa kabur Eren, menyiapkan orang yang akan menggantikan Eren di dalam kereta. Erwin juga menjelaskan ini merupakan satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh pasukan pengintai kalau ingin menyelamatkan Eren dari pengadilan. Erwin mengungkapkan sosok Titan wanita adalah seorang anggota militer unit latihan 104 yang bernama Ani Leonhardt. Eren yang mendengar ucapan tersebut sempat tidak percaya dengan perkataan Erwin. Ani pun diperlihatkan sudah berubah menjadi Titan wanita dan menyerang pasukan militer. Eren pun berniat untuk berubah menjadi Titan. Sayangnya rencana perubahan Eren gagal total. Ia tidak bisa berubah karena hatinya masih ragu untuk melawan Titan wanita karena sosok sebenarnya adalah Ani. Eren berusaha keras untuk berubah menjadi Titan namun tidak berhasil. Dalam rapat yang diadakan pasukan pengintai sebelumnya, Armin mengungkapkan beberapa hal kalau Ani adalah sosok Titan wanita seperti yang pertama, sejak awal Titan wanita sudah mengenal wajah Eren. Yang kedua, Ani mempunyai perlengkapan manuver 3D milik Marco yang sebelumnya telah tewas. Lepi kemudian bertanya kepada Armin apakah ada bukti lainnya.
Armin pun menjawab tidak ada, tetapi sosok Titan wanita tersebut memang mirip Annie. Eren pun mengingat saat duelnya dengan Titan wanita bagaimana kuda-kuda yang digunakan oleh Titan wanita tersebut mirip dengan Annie. Bahkan saat menendang kepala Eren yang mengakibatkan kepalanya terputus sangat persis dengan jurus yang dipakai oleh Annie. Eren kemudian tidak memungkiri bahwa Titan wanita tersebut adalah Annie walaupun dalam hati kecilnya masih merasa tidak percaya. Terlihat Mikasa terus berusaha meyakinkan Eren agar bisa berubah menjadi Titan dan tanpa ragu melawan Annie. Armin dan Mikasa kemudian memancing Titan wanita dengan keluar dari dua sisi berbeda agar Eren bisa pergi. Mikasa bertarung habis-habisan menghadapi Titan Annie. Eren yang berada di ruang bawah tanah kemudian terluka karena tertimpa reruntuhan puing akibat serangan Titan Annie, yang kemudian berusaha ditolong oleh Armin. Sayangnya karena reruntuhan puing terlalu berat, Armin tidak mampu mengangkatnya. Erwin dan pasukan yang membawa Eren Paso mengungkapkan bahwa ada Titan yang sedang menyerang kepada polisi militer. Walaupun sempat tidak percaya karena ini adalah tembok terdalam, tetapi banyak bukti yang menerangkan Titan sudah muncul dan sedang menyerang. Pasukan pengintai sekuat tenaga berusaha menghentikan Titan wanita dan menangkapnya, tetapi malah menimbulkan banyak korban tewas. Jian yang datang menemui Eren bertanya kenapa Eren tidak berubah. Armin menjelaskan Eren tidak bisa berubah karena ragu untuk melawan Annie. Jian yang mendengarnya itu kemudian marah karena Eren merupakan satu-satunya orang yang bisa diharapkan oleh umat manusia. Jian pun meninggalkan Eren untuk melawan Titan wanita dan Armin menceramahi Eren untuk segera berubah agar terciptanya perubahan umat manusia. Jian dan Armin kemudian berhasil menjebak Titan Annie yang dikomandoi oleh Hanji. Lagi-lagi Titan Annie tersebut masuk dalam perangkap pasukan pengintai. Tetapi sayangnya tak lama kemudian terlepas kembali karena jebakannya tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan Titan Annie. Eren yang sedang terluka karena reruntuhan puing mengingat ceramah dari Armin dan Mikasa. Seketika itu Eren berubah menjadi Titan dan bersiap melawan Titan Annie. Titan Eren kemudian berlari dan berduel 1 lawan 1 dengan Titan Annie. Pertarungan yang sangat alot tersebut membuat gedung sekelilingnya hancur berantakan. Eren dendam dengan Annie karena telah kalah pada pertarungan sebelumnya dan mengingat Annie yang telah membunuh banyak orang. Titan Eren menyerang Titan Annie secara membabi buta dengan menghancurkan kota di sekitar. Komandan Erwin berencana ingin menangkap Annie hidup-hidup agar bisa menginterogasinya. Titan Eren yang sedang berduel akhirnya babak belur dan lemas karena dihajar Annie dengan kekuatan pengerasan kulitnya. Tak lama kemudian Eren bangkit dan menyerang Titan Annie dari belakang. Titan Eren berhasil meremukkan wajah Titan Annie, menghajar tubuh Titan Annie sehingga membuat Titan Annie kewalahan dan hendak kabur. Titan Annie berusaha menaiki tembok dengan cengkraman jari tangannya yang telah diperkuat. Eren dengan sigap berhasil menangkap kakinya dan dibantu oleh Mikasa yang berhasil memotong jari tangan Titan Annie yang kemudian jatuh kembali ke bawah. Beberapa kali Annie mengingat masa lalu dengan ayahnya, hingga pada akhirnya Titan Eren menghabisi tubuh Titan Annie dengan sangat parah. Titan Eren sempat menghancurkan punduk belakang leher Titan Annie untuk menangkapnya. Namun sayangnya sesaat sebelum menangkap Annie menggunakan kemampuan terakhirnya untuk melindungi sosok tubuh manusianya dengan kemampuan pengerasan seperti kristal di sekeliling tubuhnya yang tak mudah dihancurkan. Beberapa pasukan pengintai berusaha menghancurkan kristal tersebut namun tidak berhasil. Lepi dan Erwin merasa kecewa dengan operasi penyergapan ini. Walaupun begitu masih ada sedikit harapan yang sangat tipis untuk para pasukan pengintai untuk tetap ada keberadaannya. Erwin memaparkan pendapatnya pada pemimpin kota yang telah hancur, bahwa ada kemungkinan Titan Annie mempunyai teman yang juga dapat berubah menjadi Titan. Paginya Eren yang sedang tertidur telah siuman di samping Mikasa, Jean, dan Armin. Mikasa bersyukur Eren tidak mengalami hal yang berbahaya. Erwin yang sedang rapat dengan pimpinan kota merencanakan akan balik menyerang para Titan di luar tembok. Pengadilan Eren dan para pasukan pengintai pun ditunda. Annie yang berada di dalam kristal dikurung di bawah tanah dan diserahkan pada pasukan pengintai.
Namun agar manusia bisa tahu siapa yang mengurung mereka di dalam tembok dibutuhkan waktu dan pengorbanan. Attack on Titan Season 1 pun telah selesai. Saya akan melanjutkan Attack on Titan Season 2 selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya ini. Terima kasih.